Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anita Lestari akan menyampaikan hasil analisis jurnal nasional dan internasional dengan tema motivasi belajar kimia. Untuk yang pertama, yaitu dengan judul jurnal Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia, yang ditulis oleh Lola Fibriani dan kawan-kawan. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia dengan metode penelitian yaitu penelitian ADI, dengan metode pengumpulan data berupa angket dan tes, serta instrumen pengumpulan data berupa pembuatan flowchart dan storyboard, penggunaan software Adobe Flash Professional JS, pemberian angket atau kuesioner, pretest dan posttest, serta analisis karakteristik siswa, analisis karakteristik materi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dan simpulan. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan motivasi belajar siswa, yaitu sebanyak 74,38% pada kelompok kecil dan sebanyak 74,39% pada kelompok besar. Di sini merupakan hasil daripada peningkatan belajar siswa, sedangkan motivasi belajar terjadi peningkatan sebesar 90%. Selanjutnya, yaitu jurnal yang kedua dengan judul Penerapan model pembelajaran berbasis masalah melalui pendekatan inquiry terbimbing terhadap motivasi belajar dan hasil belajar kimia, yang ditulis oleh Heru Wijadi dan Tiurlina Siregar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar dan motivasi belajar pada penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kuasi eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent grup pretest posttest melalui metode pengumpulan data berupa angket, tes, dan RPB. Data dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dan simpulan. Terdapat perbedaan hasil belajar kimia siswa dengan menggunakan penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBM dengan model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu dengan perolehan hasil perhitungan nilai NCAN 0,75 pada kelas eksperimen dan hasil perhitungan nilai NCAN 0,36 pada kelas kontrol. Ini merupakan hasil perbedaan hasil belajar kimia siswa, serta terdapat perbedaan juga pada motivasi belajar kimia siswa dengan pembelajaran berbasis masalah atau PBM dengan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga dengan judul Penerapan Model Kimia Berpendekatan Chem Entrepreneurship untuk meningkatkan kecakapan hidup dan motivasi belajar. Tujuan untuk mengetahui penggunaan modul kimia berpendekatan CEP pada peningkatan kecakapan hidup siswa, peningkatan motivasi, dan peningkatan hasil belajar. Metode penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan posttest pretest group design dan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, angket, observasi, dan tes, serta analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji T. Hasil dan simpulan. Pembelajaran menggunakan modul kimia berpendekatan CEP dapat meningkatkan kecakapan hidup siswa, peningkatan motivasi sebesar 0,12 pada kelas eksperimen dibandingkan pada kelas kontrol dengan hasil belajar 0,08, serta peningkatan hasil belajar sebesar 65,10 pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol dengan hasil belajar sebesar 23,13. Selanjutnya jurnal yang keempat dengan judul Studi Komparasi Motivasi Belajar Kimia Siswa Kelas 10 Program Peminatan dan Lintas Minat di MAN 2 Kota Bengkulu, yang ditulis oleh Ellinger Hester dan kawan-kawan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan atau perbedaan motivasi belajar kimia antara siswa kelas 10 program peminatan
dan lintas minat di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas angket, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil dan simpulan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia siswa kelas 10, program peminatan IPA atau MIPA, dan lintas minat IPS. Motivasi belajar kelas peminatan MIPA lebih baik dibandingkan dengan lintas minat IPS, yaitu dengan perolehan nilai SIK 2 min highlight kurang 0,05, yakni sebesar 0,005, serta hasil uji T dengan nilai T hitung adalah 2,8027 dan T total dengan nilai 1,6508. Selanjutnya yaitu ke jurnal yang kelima dengan judul Studi tentang motivasi belajar siswa pada penggunaan media mobil game-based learning dalam pembelajaran reaksi kimia, yang ditulis oleh Ucu Cahyana dan kawan-kawan. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan media mobil game-based learning dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran laju reaksi kimia. Metode pengumpulan data. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, reflektif jurnal. Instrumen pengumpulan datanya berupa kuesioner menggunakan teori ARCS, pedoman wawancara, dan reflektif jurnal. Teknis analisis data yaitu menggunakan tahap reduksi data, display data, kesimpulan, dan verifikasi. Hasil dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media mobil game-based learning dapat mengembangkan motivasi belajar siswa pada aspek relevansi, perhatian, percaya diri, dan kepuasan. Selanjutnya yaitu jurnal yang keenam dengan judul Pengaruh Pemberian Daily Jam Quiz terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas 10, yang ditulis oleh Ulfa Asrifatun dan R. Elis Permanasari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia, prestasi belajar kimia siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan diberikan daily jam quiz. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen dengan desain atau rancangan penelitian satu faktor, 2 sampel, dan 1 kovariabel dengan metode pengumpulan data berupa angket, tes, RPP, serta instrumen data berupa soal daily jam quiz, soal prestasi belajar kimia, angket motivasi belajar, data dianalisis menggunakan uji prasyarat hipotesis dengan uji T, motivasi belajar, dan uji ANACOVA prestasi belajar. Hasil dan simpulan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia yaitu dengan perolehan peningkatan sebesar 52% rasa ingin tahu, 56% kepercayaan akan kemampuan diri, 40% kemauan, 68% partisipasi aktif dalam pembelajaran, 56% dukungan orang lain, 44% suasana dan lingkungan belajar, dan tidak terdapat perbedaan signifikan prestasi kimia sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan diberikan dari jam quiz. Untuk selanjutnya yaitu jurnal yang ketujuh dengan judul Pemanfaatan Media Animasi dalam Pembelajaran Kimia untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 12 Pekanbaru, yang ditulis oleh Sri Haryati dan kawan-kawan. Tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan media animasi dalam pembelajaran kimia terhadap peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar pada pokok bahasan laju reaksi di kelas 11 IPA SMA Negeri 12 Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan penelitian eksperimen dengan desain kelompok kontrol pretest post-test
dan metode penelitian digunakan dengan angket, tes dengan instrumen penelitian, pemberian angket, motivasi belajar, dan pemberian soal tes berupa soal pretest dan post-test. Data dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T berpasangan. Hasil dan simpulan. Penerapan media animasi dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 12 Pekanbaru, yang dapat dilihat dari perolehan hasil analisis inferensial menggunakan uji tanda atau sync test, menghasilkan Z sebesar 3,83 dengan P sama dengan 0,000064, alfa sama dengan 0,05, sehingga P kurang dari alfa. Sedangkan yang dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai N-gain sebesar 0,68 lebih dari kelas kontrol, yaitu sebesar 0,45. Selanjutnya jurnal yang ke-8 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Prestasi Kognitif Peserta Didik SMA, yang ditulis oleh Isma Ramadhani Lubis dan Jaslyn Ihsan. Tujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran kimia berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik. Metode penelitian termasuk penelitian pengembangan yang mengadopsi model Brock and Gale. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan tes dengan instrumen pengumpulan data berupa angket motivasi dan soal berupa soal pretest dan post-test. Hasil dan simpulan. Terdapat peningkatan motivasi belajar sebesar 0,16 dan prestasi kognitif sebesar 80,31 antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran kimia berbasis Android dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, jurnal yang ke-9, yaitu jurnal internasional dengan judul Is Case-Based Instruction Effective in Enhancing High School Students' Motivation Toward Chemistry, yang ditulis oleh Aileen Yalcinkaya, Lis dan Bones. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis kasus pada persepsi motivasi siswa kelas 10 terhadap kimia. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan angket dan tes, serta instrumen pengumpulan data berupa kuesioner berupa MSLQ, soal pretest, dan soal post-test. Hasil dan simpulan. Terdapat efektivitas pembelajaran berbasis kasus dalam meningkatkan orientasi tujuan ekstrinsik siswa, kontrol keyakinan, belajar, dan efikasi diri di kelas kimia, dan motivasi belajar siswa dari hasil nilai eta squared parsial sebesar 0,37. Artinya, sebanyak 37% varian dari motivasi yang dirasakan dikaitkan dengan efek perlakuan. Selanjutnya yang ke-10, yaitu judul jurnal dengan Conceptual Understanding of Acid and Base Concept and Motivation to Learn Chemistry, yang ditulis oleh Ayla Setindindar and Omar Geben. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa dan peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran LCMI 5E. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kuasi eksperimen. Metode pengumpulan data menggunakan tes, kuesioner, dan wawancara, serta instrumen pengumpulan data dengan kuesioner motivasi kimia, pertanyaan-pertanyaan wawancara, semi terstruktur, soal pretest, post-test, asam basa 3 tingkatan, data dianalisis secara deskriptif, inferensial, dan analisis statistik untuk TABT dan CMH. Hasil dan simpulan. Terdapat peningkatan pemahaman siswa dan motivasi belajar siswa terhadap konsep asam basa dengan menggunakan model pembelajaran LCMI 5E. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perolehan jawaban pertanyaan tentang partikel dalam larutan air asam kuat dengan konsentrasi molar yang sama,
Siswa dari kelompok eksperimen menjawab benar dengan tingkat yang sangat tinggi, 75%, sedangkan kelompok kontrol menjawab benar dengan tingkat yang rendah, 25%. Simpulan keseluruhan jurnal motivasi belajar kimia. Dari hasil penelitian 10 jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya banyak terjadi penurunan motivasi belajar kimia di berbagai sekolah SMA diakibatkan karena materi kimia yang abstrak atau sulit dipahami dan penggunaan strategi belajar yang sering guru atau dosen gunakan bersifat konvensional. Artinya di sini peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari guru atau dosen, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan kurang menarik, menurunkan motivasi belajar peserta didik yang akan berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa materi kimia yang sering dianggap sulit dan perlu adanya variasi dalam strategi pembelajaran pada hasil penelitian 10 jurnal yang telah dianalisis, yaitu asam basa, reaksi redoks, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Adapun instrumen yang seringkali digunakan dalam beberapa penelitian tersebut untuk mengetahui motivasi belajar siswa yaitu berupa angket atau kuesioner, dan untuk mengetahui hasil belajar siswa dapat menggunakan soal tes. Jadi, dalam upaya peningkatan motivasi belajar kimia, peserta didik dan hasil belajar kimia perlu dilakukan beberapa variasi dalam strategi pembelajaran, sehingga materi yang dianggap sulit bersifat abstrak tersebut dapat dipahami dan menarik. Strategi model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu strategi model pembelajaran inquiry terbimbing, strategi model pembelajaran berbasis masalah, strategi model pembelajaran berbasis Android, strategi model pembelajaran TGT, dan sebagainya. Usulan rancangan penelitian. Dari hasil analisis jurnal saya tadi, di sini saya mengusulkan rancangan penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran TGT terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa kelas 10 pada materi mata pelajaran kimia ikatan kimia, dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas 10 pada materi kimia ikatan kimia, dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 10 jurusan IPA di salah satu SMA yang ada di Tulungagung dengan jumlah total siswa 30 orang. Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian quasi eksperimen dengan desain penelitian pre-test post-test control group design dengan menggunakan pengumpulan data yaitu penyebaran angket dan soal tes. Instrumen pengumpulan data digunakan berupa soal pretest untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kimia siswa dan penyebaran angket untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar kimia siswa. Data dianalisis dengan cara uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Jika data bersifat parametris, maka menggunakan uji T berpasangan, dan jika data bersifat non-parametris, maka akan menggunakan uji Wilks-Jackson. Sedangkan analisis hasil angket digunakan dengan cara perhitungan persentase. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil analisis jurnal nasional dan internasional. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kata ataupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi